kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Sebelum kami memulai, izinkan kami menghaturkan puja pangastuti panganjali iman. Om Swastiastu. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, kami dari kelas DJ kelompok 1. Baik berdirinya kami di sini, kami akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Pembulian di Sekolah. Baik, kami akan mulai. Selamat menyaksikan. Ada cerita di sebuah SMA, tepatnya di SMA 1 Kintamani. Di kelas 10C, ada kelompok jahat yang suka menindas orang lain. Mereka adalah Desa, Artini, dan Restini. Mereka suka memalak, memarahi, dan membuli murid lain. Hai guys. Hai. Gue dengar hari ini kita bakalan terus misalnya sama kita. Iya, gue juga dengar katanya sih namanya Mertasari. Dari namanya aja kayak orang sebelumnya nggak sih? Nama Kak Mertasari. Oke, jadi hari ini kita bakal ngasih ya pelajaran berharga dan kedepannya macam-macam. Itu sih. Desa dan teman-temannya pun menyusun rencananya untuk memberikan pelajaran tersebut kepada anak baru itu. Bel tanda masuk kelas pun berbunyi. Semua anak sudah masuk, kecuali para anggota geng terkenal itu. Bel tanda masuk kelas pun berbunyi. Semua anak sudah masuk, kecuali para anggota geng terkenal itu. Terdengar suara pintu terbanting. Semua murid melihat ke asal suara. Ya, tak lain adalah Desa, Artini, dan Restini. Mereka dengan santainya memasuki kelas dan bagaikan tak menghiraukan tatapan murid kelasnya. Parmada yang merasa kesal bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri mereka. Hei kalian, udah aku peringati berapa kali? Kalau bukan begitu biasa aja, nggak usah dibanting. Kenapa di sekolah ya? Harus ada kayak offline ya dulunya. Aku nggak tahu serius, bukan bercanda. Oh, ya udah, permisi. Setelah itu, guru wali pun masuk dengan mengajak satu orang murid di belakangnya. Nah, silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita kedatangan teman baru. Dia seorang siswi pindahan, jadi tolong perhatiannya saya yang menggunakan diri. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Mertasari. Saya pindah dari sekolah. Mohon bantuannya agar saya bisa menyelesaikan diri dan dunia sekolah ini. Kita pindah ke sini masa dari mulia. Baik kalau begitu ibu. Setelah pelajaran selesai, jam istirahat membuat semua murid bebas dari pelajaran dan tugas, dan bebas untuk makan dan minum di kantin. Hai, ke kantin yuk. Enggak, harus makan enggak. Akhirnya kita nggak main gitu yuk. Bagi duit dong. Aku nggak punya uang. Anda mungkin nggak punya uang. Cepet serahin duit lo. Parmada dan Nathan yang melihat Mertasari didorong oleh Desa langsung pergi menghampiri mereka. Ada apa ini? Hei kalian udah boleh buat itu. Dia bukan masalah lo ya, jadi diam. Tapi kalian nggak bisa gitu dong, minta dia seenaknya. Walaupun masih baru dia kan sama kita juga. Iya, gue tahu kok selanjutnya sih namanya capek bener-bener. Jangan gitu dong. Kita berdua kan cuma ngingetin aja. Ya kita kan cuma ngingetin aja. Diam aja deh, jangan ada orang yang
Kamu nggak apa-apa kan, Berta? Nggak apa-apa kok. Mereka bertiga memang keterlaluan. Daripada di sini ada mereka, mending kita ke perpus yuk. Berta, kamu nggak ikut? Nggak, biar aku di kelas aja. Kalau gitu kita duluan ya. Nathan dan Parmada meninggalkan Mertasari, Desa, Artini, dan Restini di kelas. Lalu Nathan dan Parmada langsung menuju perpustakaan. Lo itu cuma murid baru di sini ya, jadi jangan sampai cari perhatian deh. Jadi jangan cari perhatian. Lo ini udah berani ya, Setelah itu pun, mereka meninggalkan Mertasari yang tertunduk sambil memegang pipinya setelah ditampar oleh Restini. Mereka jahat banget sih sama aku. Apa salahku? Sesaat kemudian, bel masuk kelas pun berbunyi. Semua murid sudah memasuki kelasnya, dan guru yang mengajar di kelas pun tiba. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita mulai untuk pelajaran hari ini. 1 jam pun berlalu. Akhirnya, bel pulang sekolah pun berbunyi. Oke anak-anak, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan besok. Kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Baik, Bu. Keesokan harinya, para siswa-siswi berada di lingkungan sekolah, termasuk para geng terkenal itu. Sesaat kemudian, mereka melihat Mertasari baru datang menuju ke kelas. Lah cepet sini. Siapa lagi kalau bukan lo? Kacamata lu miring tuh. Sini kalau udah benerin. Sentuh emang enak. Alinya kenapa sih salahku pagi-pagi gini udah diganggu. Bel istirahat pun berbunyi. Para geng itu pun sedang berbincang-bincang. Lalu, mereka tak sengaja melihat Mertasari lewat di depannya. Desa dengan sengaja menjulurkan salah satu kakinya. Akhirnya, Mertasari yang malang itu pun terjatuh. Sorry, sengaja. Tadi lo kok kotor banget, susuk lagi gak dicuci ya? Ih, malu dikit dong. Udah susuk, gak pernah mandi lagi. Dasar ya. Udah pada kita di sini sama si Culun. Lebih baik kita pergi aja. Yuk, yuk. Hari-hari pun berlalu. Setelah kejadian itu, Mertasari jarang masuk ke sekolah. Anak-anak, ada yang tahu Mertasari kemana? Soalnya akhir-akhir ini dia dalam sekolah. Mungkin bosan sekolah dia belum. Gak mungkin dia kan orangnya rajin, pintar lagi. Ya nggak kayak lo kerjanya murid lain. Siapa menurutnya ya? Udah diam. Keesokan harinya, Mertasari pun sekolah, dan guru wali yang tak sengaja melihat Mertasari yang menuju kelas memanggilnya. Kamu kemana saja sama ibu jarang sekolah dan tidak ada keterangan? Nah, ibu bertanya, kamu kenapa? Saya takut. Apa? Kamu dibully? Baiklah, setelah jam pelajaran selesai, kamu ikut ibu ke ruang BK. Baik. Setelah pelajaran selesai, Mertasari pun menuju ruangan BK. Kamu yang namanya Mertasari? Iya, Pak. Coba ceritakan, apa masalahmu? Kenapa kamu tidak pernah masuk sekolah tanpa keterangan? Saya takut dibully, Pak. Siapa yang bulimu? Artini, Restini, sama Desa, Pak. Di sisi lain, Kalian bertiga, ikut ibu sekarang ke ruang BK. Ngapain ibu? Udah, ikut aja.
bertiga nih. Iya, kenapa ada mereka bertiga nih? Sekarang mereka bertiga dengan jelas melihat bahwa orang yang ada dalam ruangan tersebut tak hanya guru BK, tetapi ada Parmada, Nathan, dan juga Mertasari. Silakan duduk. Baik, kita mulai saja pertanyaannya. Tapi Ibu harap kalian bisa menjawabnya dengan sejujur-jujurnya dan tidak ada kebohongan. Baik Bu, saya akan menjawab dengan sendirinya. Kenapa kalian membuli Mertasari? Punya masalah apa kalian dengan Mertasari atau apa? Kami cuma bercanda, Pak. Cuma bercanda, kalau pernah mendorongnya sampai terjatuh. Apa? Sampai terjatuh? Kalian sangat keterlaluan. Kalian bertiga harus meminta maaf kepada Mertasari. Nah, Papa harap kamu bisa memaafkan kesalahan mereka bertiga. Maafkan kami karena sudah kasar kepadamu. Kami harap kedepannya kita bisa berteman baik. Iya, kok. Maafkan aku ya, Meta. Maafin aku juga. Gitu dong Nesa, dari dulu kan enak dilihatnya. Sekarang sudah deh, kalian mau beli orang lagi bermain itu kan indah. Setelah kejadian itu, Desa, Artini, dan Restini berteman dengan Mertasari. Mereka bertiga belajar bahwa tidak baik membeda-bedakan orang lain dan membulinya. Pesan moral yang ingin kami sampaikan yaitu Tuhan menciptakan segala kekurangan dan kelebihan manusia masing-masing. Jangan jadikan kekurangan manusia sebagai ajang untuk kecantikan. Jadilah manusia yang selalu menghargai setiap kekurangan dan kelebihan dari diri seseorang. Sekian teater tentang pembulian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan dari kami, mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Baik, kami akhiri dengan para pesan.